Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat Pokja relawan desa. Oke kawan-kawan, sebelum kita pendataan, terlebih dahulu yang perlu kita siapkan untuk pencatatan ini, kita suruh orang yang kita data itu menyiapkan kartu KK. Nah, kartu KK ini mungkin ini seperti ini ya kawan-kawan, atau dokumen lainnya seperti akte kelahiran. Nah, itu. Nah, ini adalah sumber datanya nanti. Oke. Mari kita langsung masuk ke aplikasi Isdigi Desa ini ya kawan-kawan. Coba kita klik aplikasi Isdigi Desa versi 1.8. Oke kawan-kawan, di sini kita akan mempraktekkan yaitu survei individu ya kawan-kawan, karena survei individu ini banyak. Oke kawan-kawan, karena di sini tadi saya sudah mengisi, saya di sini akan menghapusnya terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, nanti kita klik. Di sini sudah kosong. Oke, nomor RT ini saya mendaftarkan sendiri aja ya mungkin. Oke, RT 03, nomor KK 1502 kos 12 bla 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 ya kawan-kawan, karena nomor KK itu sebanyak 16 digit ya kawan-kawan. Nah, ini sebagai simulasinya saya bikin itu kosong-kosong aja. Ini nomor nik saya 150205. Ya. Oh, mungkin ada yang bertanya mungkin ya kawan-kawan. Oke, apa maksud daripada 15.05 ini? 15 ini adalah kode provinsi kita, Provinsi Jambi. 02 ini adalah kode kabupaten kita, ada kode Kabupaten Merangin, dan 05 adalah kode kecamatan kita. Sesuai dengan kecamatan masing-masing. Mungkin ada yang ini, kalau kecamatan Tabir ya 05 ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Sini kita mulai untuk mengisinya. Oke, tiba belah kita isi ya. Oke, nama saya yaitu Multazom. Jenis kelamin oke, laki-laki, tempat lahir sesuai dengan KK atau KTP, desa Seling. Oke kawan-kawan, lanjut. Tanggal lahir saya 1989. Oh, banyak 9-nya kawan-kawan. Oke. Usia saya, oke, mungkin ada kawan-kawan yang bingung tentang usia ini, karena bingung mencarinya gimana ya. Mungkin kita langsung buka kalkulator, ini caranya ya. Oke. Karena sekarang kita adalah 2021 dikurangi tahun kelahiran kita 1989. Coba 32 tahun ya kawan-kawan, 32 tahun. Oke, kita buka lagi aplikasinya. Aplikasi 32 tahun. Oke, lanjut kawan-kawan. Status pernikahan, alhamdulillah saya kawin. Usia saat pertama kali menikah, mungkin kawan-kawan mungkin ketemu ya kawan-kawan, ada yang 3 kali nikah. Mungkin yang kita catat yaitu pernikahan yang pertama ya kawan-kawan, karena saya di sini umur 30, saya menikah kemarin. Oke, lanjut. Suku bangsa saya Melayu ya kawan-kawan, Melayu. Warga negara Indonesia, nomor HP 0852 6621 bla 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 sebagai simulasi ya kawan-kawan. Oke. Nomor WA 0852 6621. Oke kawan-kawan. Email, saya bikin, kalau email saya itu ada ya kawan-kawan, tapi saya bikin tidak ada lah sini, untuk simulasinya aja ini ya kawan-kawan. Kita klik strip. Oke. Facebook saya alhamdulillah ada ya,
Seling. Nah, ingat ya kawan-kawan, Multazam Seling. G-nya diganti dengan K. Oke, Twitter saya bikin tidak ada juga. Lanjut, Instagram saya bikin tidak ada juga. Oke, selesai ya kawan-kawan. Oh, ini ada. Apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Sangat aktif ya kawan-kawan. Bikin ya, lalu simpan. Apabila sudah keluar ini tinggal klik oke. Kalau Anda belum klik oke, maka itu akan otomatis belum tersimpan ya kawan-kawan. Oke, kita klik oke. Kalau sudah tersimpan kayak gini, kalau datanya sudah valid, tinggal kita klik upload atau upload ya kawan-kawan. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu di sini nomor RT-nya nggak perlu lagi kita isi karena sudah kita isi di pertama tadi, nomor kakak juga, nomor ini juga ya kawan. Jadi di sini ada pilihan bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari kerja, pekerjaan, sesuai yang kita orang yang kita data lah ya kawan ya. Mungkin kalau ibu rumah tangga ya bikin ibu rumah tangga, kalau anak kita sedang bersekolah ya bikin sekolah, kalau tidak bekerja bikin tidak kerja, sedang mencari kerja ya bikin sedang mencari kerja. Di sini mungkin kita klik, saya sebagai yang saya data yaitu bekerja ya kawan-kawan. Nah, kalau bekerja ini akan menambah ini pertanyaan yang lagi di kawan-kawan untuk ditambah bawah. Tapi kalau seandainya kita klik bersekolah nggak ada ya di bawahnya. Terus kita ibu rumah tangga juga tidak ada, sejak bekerja juga tidak ada, sedang mencari kerja juga tidak ada. Kalau kita klik bekerja akan menambah pertanyaan sebawahnya, yaitu di sini yang ditanyanya pekerjaan utama saya. Oke. Petani pemilik lahan, petani sewa, buruh nelayan, buruh. Di sini saya tidak ada ya pilihan saya karena saya pendamping desa, saya klik lainnya. Oke. Kalau kawan-kawan bertemu orang yang kita data, mungkin Pak Kadus atau staf lah ya, mungkin kita bisa klik di sini kan ada pegawai kantor desa, itu mungkin contohnya seperti Pak Kadus, staf kantor desa. Ya, kita klik pegawai kantor desa ya kawan-kawan. Oke, kita klik tadi karena saya punya tidak ada, saya klik lainnya. Oke, jaminan sosial, ketenaga kerjaan. Ini tenaga kerjaan ya, alhamdulillah saya mempunyai. Tapi kalau kawan bertemu yang tidak punya ya bikin bukan peserta, kalau bertemu yang punya ya bikin peserta. Saya bikin peserta. Penghasilan setahun terakhir saya ya, penghasilan tahun terakhir saya di sini 28.800.223. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal kita simpan lalu klik OK ya kawan-kawan. Terus penghasilan kita klik lagi yang selanjutnya, penghasilan. Di sini sumber penghasilan banyak pilihan ini kawan-kawan, sesuai orang yang kita data. Padi begitu dia, kelapa sawit kalau daerah teran mungkin kelapa sawit ya, kalau mungkin ke daerah-daerah dusun mungkin ada karet, kopi, kakao, kelapa, lada, cengkeh, tembakau, tebu, sapi beton, susu sapi, domba, ternak biasa lainnya. Nah, tinggal kita pilih ya kawan-kawan. Di sini juga enggak ada pendamping desa, maka saya klik lainnya aja. Jumlah, nah ini jumlah ini kan hasil ya kawan-kawan. Di sini gaji saya 2, kita bikin 2.500.000 ya. 2, 2, 2, 3. Oke. 2.500.000 kalau satuannya kenang gaji itu per bulan ya, bukan per hari ya. Bulan, saya bikin bulan. Penghasilan setahun saya berarti 2.500.000 kali 12 bulan. Oke, mari kita mungkin ya 28 juta juga ya, 28.800.223. Oke. Nah, di ekspor. Oh, tidak ya kawan. Nah, kalau sudah datanya sudah penuh ini tinggal kita simpan. Oke. Ini kan kenapa ini akan ada hasil di bawahnya. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang ketemu sama orang yang kita data mempunyai penghasilannya lebih dari 1. Nah, itu mungkin pertama dia mungkin perangkat desa atau PNS, dia kan mempunyai juga nih kelapa sawit, karet. Nah, itu pilihan lain lah untuk penghasilan yang kedua dengan satu yang ketiganya itu. Oke kawan-kawan, karena saya tidak ada penghasilan selain di pendamping desa, saya cuma satu itu. Kalau sudah kayak itu
Oke kawan-kawan, kalau itu tinggal diupload ya. Terus kita masuk ke sub selanjutnya, itu kesehatan. Nah, kesehatan ini kawan-kawan yang ditanya itu apakah saya pernah muntaber, tidak, demam berdarah tidak, campak tidak, malaria tidak, flu burung tidak, covid tidak. Kita pilih lagi, tidak ada ya kawan-kawan. Nah di bawah itu ada pertanyaan lainnya, masih ada pertanyaannya, banyak ya pertanyaan di kawan-kawan untuk kesehatan. Berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan? Rumah sakit saya bikin tidak. Nah, rumah sakit bersalin saya bikin tidak, saya kan laki-laki ya kawan-kawan. Puskesmas dengan rawat inap saya bikin tidak. Puskesmas tanpa rawat inap bikin saya tidak. Puskesmas pembantu tidak. Politeknik tidak. Tempat dokter tidak. Rumah bersalin apalagi. Tempat praktek bidan tidak juga. Puskesdes tidak. Polindes tidak. Apotik saya pernah beli obat inilah ya, obat sakit kepala, obat flu, obat jenis obat lah yang terbeli pil itu, berarti saya bikin 2 kali lah dalam setahun terakhir. Toko khusus obat atau jamu tidak. Posyandu saya pernah atau sering mengantar istri saya ke posyandu ya. Saya setahun terakhir saya bikin 3 kali. Oke, karena saya adalah kepala keluarga yang waspada ini deh terhadap keluarga saya. Posbindu saya bikin tidak. Oke, tempat praktek dukun saya tidak. Oke, kalau sudah kayak gini, ini kan jaminan sosial di bawahnya kan masih ada nih, apakah saya mempunyai jaminan sosial kesehatan. Yang pertama tadi kan jaminan sosial tenaga kerjaan ya, kali ini sosial ya, sosial kesehatan, BPJS kesehatan itu yang ditanya. Karena saya mempunyai, maka saya bikin peserta. Mungkin kawan-kawan mungkin yang tidak sudah ada yang ketemu yang tidak mempunyai jaminan sosial, ya tinggal bikin bukan peserta. Kalau saya bikin peserta karena saya mempunyai ya kawan-kawan. Oke, sub selanjutnya belum ya kawan-kawan. Oke, kalau sudah kayak gini tadi langsung kita simpan ya kawan-kawan, langsung klik oke, langsung diupload. Ini kan ada diupload, simpan, lihat bawah itu simpan baru upload. Nah, tinggal kita klik upload kalau memang datanya sudah valid ya, sudah betul itu. Terus kita masuk selanjutnya yaitu tunanetra. Di sini alhamdulillah saya tidak mempunyai cacat ya, alhamdulillah lah. Tunanetra, tuli, bisu, cacat tubuh, cacat mental, jiwa, apalagi sakit jiwa ya kawan-kawan, sakit kosta. Oke, dipasung tidak pernah. Kalau tidak pernah, tinggal kita klik simpan, klik oke. Nanti kita lanjut ke pendidikan. Oke, pendidikan terakhir saya di sini kita klik, karena saya pendidikan saya adalah S2 sederajat ya kawan-kawan. Nah, sedangkan yang ditanya di bawah itu berapa tahun mengenyam pendidikan dasar ya, dasar yang ditanya ya, SD, SMP, SMA. Oke, coba kita hitung. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mungkin ada kawan yang ketemu yang saya 15 tahun 2 kali nggak naik kelas, itu mungkin ya 15 tahun itu kan. Tapi kalau saya bikin 12 tahun. Oke kawan-kawan, kita lanjut yaitu bahasa digunakan di rumah dan di pemukiman. Saya bikin bahasa daerah lah ya, daerah. Oke, bahasa digunakan di lembaga formal, mungkin kita sering kayak inilah mengikuti pelatihan, mengikuti rapat di desa-desa itu kan, atau di tempat-tempat yang formal lah. Mungkin kita bikin bahasa nasional atau Indonesia. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Kerja bakti setahun terakhir. Nah, kita tanyakan kepada diri sendiri, mungkin kerja bakti setahun terakhir, kerja bakti ya, gotong royong itu saya bikin sebulan sekali, berarti 12 kali. Oke, kalau sistem link atau link di sini tidak ada ya kawan-kawan. Mungkin kalau daerah kawan-kawan mungkin ada ya, saya bikin tidak ada. Pesta rakyat ini mungkin banyak ini kawan-kawan, contoh-contohnya mungkin ada seperti kalau daerah-daerah keran itu banyak ya, apalagi ada adat yang ini banyak ini. Kalau kayak ini di sini, kalau daerah saya mungkin ada pernikahan lah ya kawan-kawan, mungkin hanya 2 kali lah setahun terakhir ini. Menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir,
sesuai ya, sesuai yang ada kematian di terakhir. 3 kali menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir, tidak ada bikin kosong karena tidak ada yang sakit. Menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir, bikin kosong karena tidak ada yang kecelakaan. Oke, dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa? Pernah. Bagaimana pelayanan desa terhadap saya? Alhamdulillah baik atau cukup atau selainnya. Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan saran kepada pihak desa? Pernah, bahkan sering. Oke, bagaimana keterlibatan desa terhadap masukan? Alhamdulillah baik. Oke, dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Alhamdulillah kalau untuk di sini tidak ada ya kawan-kawan. Mungkin daerah kawan-kawan mungkin ada. Ini beda ya kawan-kawan, bencana sama wabah. Kalau wabah ini kan seperti Covid. Ini ya itu kan wabah itu. Tapi kalau bencana ini seperti contohnya longsor, puting beliung, banjir. Nah itu kan itu bencana itu kawan-kawan ya. Sehingga kalau saya ini tidak ada, tinggal kita bikin tidak. Oke, kalau sudah sampai di sini kita klik simpan. Oke, klik oke. Oke kawan-kawan, karena sini sudah. Coba kita kalau ingin melihat hasil yang apa yang kita coba kita klik hasil survei individu. Nah ini kawan-kawan, jumlah individu 1 ya, Kabupaten Multazam, Tabes Selatan, Kabupaten Merangin, Kabupaten kesehatan, data individu, penghasilan, disabilitas, pekerjaan, pendidikan belum diupload. Nah ya, tinggal upload aja. Mari masuk ke teman-teman yang tadi, bisa di detail ada juga. Kalau ingin kita melihatnya tinggal kita upload mana yang belum itu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai di sini